Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin ada yang bertanya di antara ma'asyiral viewers wa subscribers, kenapa kami di channel ini selalu mengkomparasikan antara Salafi dengan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia dan juga non-ormas. Mungkin ada yang bertanya demikian, mungkin ya. Nah, sebelum ada yang bertanya begitu, kami berikan jawaban terlebih dahulu ya, bahwa kami memaparkan pendapat dari atau fatwa dari masing-masing ormas Islam di Indonesia itu justru untuk sebagai gambaran bahwasannya kebenaran itu adalah sesuatu yang diyakini secara aklamasi, kan begitu. Pada kenyataannya kita ketika merasa ya benar sendiri, biasanya kita mencari pembela. Nah, sering kalinya kami divonis sebagai salah. Kenapa? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jadi kalau kita mengikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu akan menyesatkan kamu. Nah, begitu. Itu adalah firman Allah yang kemudian dibawa-bawa untuk menyalahkan siapa saja yang tidak mengikuti manhaj salafi ya, manhaj salafi ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Maka dari itu kami juga ingin menunjukkan salah satu komentar bahwasannya klaim sebagai paling benar itu ketika banyak yang mengikuti kebenaran tersebut, itu sesungguhnya tidak menjadi klaim yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan klaim yang kredibel, bukan klaim yang bisa dibela secara mutlak ya. Kenapa demikian? Ya, karena sesuatu yang asal banyak pengikutnya itu tidak selalu benar. Kita tahu dulu umat Islam itu juga ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah yang jumlahnya juga luar biasa ya, besar sekali ya. Maka dari itu jumlah itu tidak selalu menjadi bukti kebenaran, begitu ya. Nah, oleh karena itu kami ingin menunjukkan, ini ada salah satu komentar di channel sahabat kami, yaitu Kiai Ahmad Afandi ya, itu memberikan komentar semacam ini dari akhina Sabili Trio hafizahullahu ta'ala. Sebaiknya sampean mengadakan kajian saja seperti mereka, seperti ustadz-ustadz salafi begitu. Coba banyak enggak pengunjungnya? Tanda tanya. Banyaknya pengunjung merupakan indikator dari kealiman seseorang. Masya Allah. Ternyata kealiman seseorang itu diukur dengan banyaknya pengunjung ya. Nah, betapa ini adalah satu indikator yang kita tidak bisa terima sepenuhnya ya. Nah, kemudian akhina Sabili Trio hafizahullah juga mengatakan, kalau pengunjungnya sedikit berarti kealiman seseorang itu patut dipertanyakan. Kenapa ini? Buktikan aja bro. Masya Allah. Lah, apakah kebenaran itu diukur hanya sebatas dengan banyaknya pengunjung, banyaknya jamaah? Itu bukan salah satu indikator. Mungkin akhina Sabili Trio lupa dengan materi yang diajarkan oleh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam buku ini, Masail Jahiliyah. Nah, di buku ini banyak disampaikan bahwasannya misalnya yang pertama ini di Masail Jahiliyah nomor 3 ya, nomor 5, beralasan dengan kebiasaan mayoritas tanpa melihat sandarannya. Kemudian masail yang ke-24, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan bahwa ciri jahiliyah itu adalah apa? Enggan menerima kebenaran jika telah dianut kalangan lemah. Nah, ini mungkin akhina Sabili Trio atau yang lainnya akan menyanggah, loh itu kan ciri khas jahiliyah, kami bukan jahiliyah. Loh lah iya, maka dari itu perbuatan tersebut kalau dilakukan itu mirip dengan jahiliyah, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya. Siapapun orangnya kalau melakukan itu mirip dengan jahiliyah. Kenapa kami menunjukkan buku ini adalah sebagai pengingat kepada akhina Sabili Trio dan juga kawan-kawan yang lainnya, ikhwah-ikhwah sekalian, bahwa kita jangan sampai mengukur kebenaran itu sekedar dari jumlah ya. Akan tetapi kenapa kami di dalam channel ini menunjukkan
komentar-komentar atau fatwa-fatwa lebih tepatnya dari ormas-ormas Islam yang jumlahnya banyak. Kenapa? Bukan berarti kami bermain dengan jumlah ya, bukan. Justru kami ingin menunjukkan bahwasannya sebanyak itu Muslim itu meyakini seperti itu gitu loh. Misalnya Nahdlatul Ulama seperti yang kita sudah simak di dalam video yang sebelumnya yang sudah kami tayangkan part 1 ya. Itu bahwa Nahdlatul Ulama yang jumlah muslimnya adalah 156 juta muslim itu meyakini boleh mengamalkan tasawuf. Begitu juga Muhammadiyah itu memakai tasawuf sosial atau tasawuf aplikatif atau istilah yang semacamnya. Artinya tetap tasawuf begitu. Nah, muslim yang sebanyak itu adalah menjadi standar begitu loh. Bahwa kebenaran itu ada pada umat Islam yang jumlahnya sebanyak itu gitu. Adapun yang tidak cocok itu tidak serta-merta berarti menjadi minoritas karena itu tetap kondisinya adalah umat Islam begitu. Adapun ini adalah sifat-sifat jahiliyah ya, sifat-sifat jahiliyah yang tidak bisa kita terapkan kepada sesama muslim. Muslim tetap muslim, jahiliyah adalah jahiliyah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita kemarin di video sebelumnya sudah sampai pada Ormas Al-Ittihadiyah. Nah, sekarang kita berpindah kepada Ormas Wahdah Islamiyah. Nah, Wahdah Islamiyah ini adalah ormas salafi yang sama sekali tidak menerima tasawuf, sama sekali tidak menerima tasawuf, walaupun dengan narasi yang sepertinya menerima, tapi sebenarnya kalimatnya adalah sebagaimana diwakili oleh Ustadz Chandri Sya'ban hafizahullah ta'ala, bahwa Wahdah Islamiyah itu tidak bisa menerima tasawuf karena tidak ada akarnya kepada Islam. Nah, kemudian kita langsung kepada fokus kita atau concern utama kita adalah bagaimana pandangan Salafi Wahabi kepada tasawuf ya. Nah, ini ada pertama yaitu dari tadi di video sebelumnya kita sudah menyampaikan ya. Ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Zainul Arifin hafizahumallahu taala. Nah, sekarang kita lihat ada banyak sekali buku-buku yang diterbitkan oleh ikhwan-ikhwan Salafi. Di antaranya adalah Kesesatan Sufi, Tasawuf, Ajaran Buddha. Kemudian Tasawuf dalam Pandangan Ulama Salaf, yang ini isinya adalah justru memang menggugat tasawuf ya. Karena memang ada sebagian kalam atau narasi dari ulama salaf yang kesannya itu adalah mencela tasawuf secara general, padahal yang dicela adalah tasawuf secara khusus, yaitu tasawuf yang salah. Sebagaimana nanti akan kita simak insyaallah dari fatwanya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, kemudian ada buku Fakta dan Data Kesesatan Tasawuf menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini agak selisih juga ya. Kenapa? Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, tapi isinya adalah menurut Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahamannya penulisnya. Nah, begitu. Tasawuf Belitan Iblis, kemudian membedah firqah sesat Syiah, dan terakhirnya Sufiyah. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada salah satu debat yang luar biasa, dan ini bukan tradisi orang Indonesia debatnya, dengan nada tinggi dan omongan yang cepat sekali, yaitu dari Syekh Dr. Muhammad Muntasir Al-Uzairik dari Rabithah Ulama Tasawuf Sudan. Kemudian debatnya adalah dengan Syekh Dr. Hasan Ahmad Hasan Al-Hawari dari Majelis Ilmu Jamaah Ansarus Sunnah, ini Salafi internasional ya. Nah, di situ ada debat yang cukup panjang di mana Syekh Al-Hawari menyatakan tasawuf itu sama sekali bukan bagian dari Islam ya. Bahkan tasawuf itu bid'ah yang sesat, mengutip ya, beliau kemudian mengutip nama sebagian ulama. Ya, tasawuf tidak dikenal kalangan salaf, tarekat kaum sufi itu cenderung lebih dekat kepada kebodohan, tidak masuk akal dan benar-benar dilarang. Nah, sebelumnya kami sampaikan di jurnal ini itu pengantar dari redaksi Sidogiri Media, yaitu diwakili oleh Ustadz Muhammad Muntahal Hadi yang mengutip dari Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki
bahwa tasawuf sering dipandang negatif oleh sebagian muslim. Sufi dengan tasawufnya dianggap bukan bagian dari ajaran Islam. Oleh karenanya, ia adalah bid'ah dhalalah. Beliau juga menyatakan dalam makalahnya pada pertemuan nasional dialog pemikiran kedua pada 5-9 Dzulqa'dah 1424 di Mekah, ya kemungkinannya adalah di Rusaifah, kediaman beliau, bahwa kurikulum tauhid kelas 3 Tsanawiyah di Arab Saudi cetakan 1424 Hijriah berisi pernyataan atau vonis bahwa sufiyah apapun itu adalah syirik dan keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam ya. Materi kurikulum di Saudi Arabia menjadikan sebagian pengajar di Saudi Arabia terus memperdalam luka, memperlebar wilayah perselisihan. Padahal 3/4 penduduk muslim di seluruh dunia adalah sufi dan seluruhnya terikat dengan zawiyah, ya, zawiyah tasawuf ya. Sekali lagi, di video sebelumnya kami sudah katakan bahwa kalau memang ya ini bukan pendapat kami ya, tapi ini adalah sebuah silogisme saja, bahwa kalau zawiyah dan tasawuf dan tarekat itu divonis sebagai bukan bagian dari Islam, maka ya dengan alasan di zaman Rasul itu tidak ada istilah-istilah tersebut, maka istihsan, kemudian masalihul mursalah, kemudian tarbiyah, kemudian tazkiyatun nafas, kemudian ma'had, madrasah, itu tidak ada di zaman Rasul. Semuanya tidak ada. Kalau main fair-fairan ya. Ini silogisme saja, bukan pendapat kami ya. Baik, kami lanjutkan. Nah, yakni ada fatwa dari Fadilatul Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala. Tasawuf bersama sufinya termasuk ahlul bid'ah dari firqah yang sesat dan menyesatkan. Tasawuf dibina atas dasar kebodohan di atas kebodohan. Double ya, kebodohan di atas kebodohan yang telah ada dan melekat pada pemeluknya. Dari seluruh sufi itu orang-orang bodoh ya. Termasuk juga Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, itu orang-orang bodoh kalau mengikuti afirmasi dari Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala. Karena tabiat ajaran tasawuf adalah kebodohan. Berkatalah Imam Asy-Syafi'i, kalau seorang belajar tasawuf di waktu pagi, maka di waktu siang dia telah menjadi orang paling dungu. Al-Fikrus Sufi Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Tasawuf merupakan penyimpangan secara besar-besaran dari agama Allah. Besar-besaran ya. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, padahal Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tasawuf itu sudah ada pada abad kedua Hijriyah ya. Nah, kutipan Imam Syafi'i ini kami cross check, ternyata ada penjelasan dari Imam Al-Baihaqi. Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa sufi itu adalah orang-orang dungu, itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Syafi'i mengatakan demikian itu adalah apa? Khusus orang-orang yang memang bodoh, orang-orang sufi yang bodoh gitu lah, yang apa, tidak mau berusaha, hanya duduk-duduk saja, menikmati kesendirian, ya, menyerahkan urusan hidup ke tangan orang-orang Islam yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, yang tidak pernah menyibukkan diri mencari ilmu dan ibadah ya. Ini khusus itu. Jadi memang ini kalimat yang apa namanya, yang spesifik begitu ya, tidak bisa digeneralisir kepada seluruh ulama atau apalagi seluruh orang-orang sufi ya. Kemudian Syekhul Islam juga ternyata dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali, salah satu murid Imam Ibnu Taimiyah sendiri ya. Apa katanya? Saya sudah mengenakan jubah ketasawufan, kata Imam Ibnu Taimiyah, dari sekelompok syekh sufi, diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Jili. Kalimatnya nanti ada di bagian footnote, kami cantumkan teks Arabnya ya. Ibnu Abdul Hadi itu yang mengatakan demikian, meriwayatkan perkataan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Tarekat Qadiriyah adalah tarekat yang masyhur, tarekat paling agung adalah tarekat tuanku Abdul Qadir Al-Jili ya. Memang Ustadzuna Badrus Salam
menyalahkan sebutan Al-Jilani, yang betul Al-Jili, kata Ustadzuna Badrus Salam, padahal dua-duanya adalah benar. Nah, ini kita perlu mengingat ya, di sini kami mencantumkan penjelasan bahwa salah satu prinsip dari Gus Baha, semuanya tahu Gus Baha itu siapa. Orang yang sudah wafat itu kedudukannya atau posisinya atau citranya itu sangat bergantung pada citra yang diciptakan oleh orang-orang yang masih hidup ya. Imam Syafi'i dicitrakan sebagai pembenci tasawuf, itu adalah tergantung dengan orang yang mencitrakan. Kalau Imam Syafi'i itu dicitrakan oleh Imam Al-Baihaqi sebagai pencinta tasawuf dan pengkritik tasawuf yang salah, maka itu benar. Karena apa? Imam Al-Baihaqi adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beberapa kali mencela tasawuf yang salah, sekali lagi itu memang betul, dan itu silakan diriwayatkan, tapi jangan lupa bahwa ada riwayat dari murid beliau langsung, yaitu Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, bahwa Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah itu mengikuti thariqah Qadiriyah, thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini teks-teksnya nanti kita tunjukkan juga daftar pustakanya. Pada intinya adalah ormas yang menerima tasawuf dengan lapang dada adalah Nahdlatul Ulama, Hidayatullah, Al-Wasliyah, dan Al-Ittihadiyah. Adapun Muhammadiyah menerima tasawuf dalam makna tasawuf sosial atau tasawuf praktis. Kemudian ormas yang tidak menerima tasawuf itu ada, yakni Persis, Wahdah Islamiyah, dan kalau non ormas yakni yaitu Salafiyah Wahabiyah. Adapun Al-Ikhwanul Muslimun dan Jama'atut Tabligh itu menerima tasawuf ya. Nah, ini daftar pustakanya lengkap, bisa di skip, bisa di stop. Nah, di sini sebetulnya kami ingin lebih panjang lagi jurnal kami, tapi ini sudah memakan 20 halaman kalau tidak salah, sehingga bagian-bagian yang lainnya ini tidak kami cantumkan. Ini pernyataan atau fatwa-fatwa dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Banyak sekali fatwanya, nanti bisa di skip, bisa di stop, silakan dibaca sendiri. Kalau kami menerjemahkan memakan waktu yang banyak, kami tidak aktivitas yang lainnya nanti akhirnya ya. Apalagi kita masih bulan puasa, kita juga harus meluangkan waktu untuk berbuka puasa bersama anak istri dan keluarga besar ya. Dan juga teman-teman juga itu penting sekali, majelis silaturahim ya. Nah, kemudian ini fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau. Memang sekali lagi kami katakan Ibnu Taimiyah memang mencela sufi di beberapa tulisan-tulisan beliau, tapi juga beliau memuji sufi ya, di sini ya. Nah, mungkin nanti ada salafi yang menuduh kami memanipulasi, melakukan pentahrifan terhadap teks-teks Ibnu Taimiyah. Tidak, silakan di cross check sendiri. Kami sudah meng-cross checknya ya. Banyak bisa dicek di Google, itu bisa dicari saja. Silakan dipakai Google Lens, pakai HP-nya masing-masing, di screenshot tulisan ini dijadikan teks, kemudian dicari di Google Lens, di Google search ya, search engine, bisa dicari. Nah, di sini panjang sekali, harap bersabar ya, ini ujian. Ya, banyak sekali. Kalau memang ingin mendapatkan tulisan kami, silakan berinfak kepada kami, karena kami menyusunnya cukup lama ini, sampai memakan waktu 2 hari. Banyak sekali ya. Nah, pada intinya apa? Pada intinya, kalau memang tidak menerima tasawuf, silakan, tapi jangan menganggap sesat, jangan menganggap murtad, jangan juga menganggap Al-Imam Ibnu Taimiyah mutlak menolak tasawuf ya. Cukup ikuti apa yang memang dirasa menenangkan, menyenangkan ya, tapi tetap harus mencari ilmu yang sepenuhnya. Kalau memang ingin mengikuti Imam Ibnu Taimiyah, ikuti ya, ikuti dengan baik, koleksi kitab-kitabnya ya.
kami belum punya uang untuk membeli koleksi Al-Imam Ibnu Taimiyah. Semoga channel ini segera monet dan kami bisa beli segera kitab-kitab Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya. Ya, kami sudah habis banyak sebetulnya untuk beli-beli kitab itu ya. Di belakang kami itu banyak kitab-kitab. Nah, pada intinya itu ini murni dari jeripaya kami sendiri ya. Nah, dan koleksi beberapa kitab juga ya, kitab-kitabnya ulama salafi juga banyak kami punya. Nah, ini kebetulan kami satu terjemah ini saja ya. Mungkin biar tidak penasaran, wa hadza min usuli ahli sunnati wa a'immatil masyayikh khususan masyayikh as-sufiyyati fa inna asla tariqihim al-iradatu allati hiya asasul amali fahum fil iradati wal ibadati wal a'mali wal akhlaqi a'zamu rusukhan minhum fil maqalati wal ulumi wa hum bidzalika a'zamu ihtimaman wa aktsaru inayatan bal man lam yadkhul fi dzalika lam yakun min ahli tariqi bihalin. Nah, jadi itu fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kami terjemahkan. Silakan dibaca bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Atau kalau bisa berbahasa Arab silakan dibaca, di scroll di stop apa yang kami kutip tadi. Nah, pada intinya adalah itu tadi ya, silakan mengikuti fatwa yang tidak menerima tasawuf tapi jangan memurtadkan tasawuf. Bagi teman-teman biasanya nanti kemungkinan akan ada komentar dari ikhwan-ikhwan salafi yang mencantumkan link video YouTube sufi-sufi yang kesurupan, biasanya itu begitu ya, atau zikir-zikir yang sampai geleng-geleng begini ya. Itu biasanya akan dicantumkan. Nanti kita tunggu saja di kolom komentar ada. Ya memang sufi-sufi yang sesat itu ada, dan seperti di video di channel ini juga kami cantumkan sufi yang sesat ya, yaitu kami lupa namanya, Hadi Minallah kalau tidak salah. Itu ajarannya apa? Sesatnya apa? Keyakinannya tasawuf ya. Sesatnya apa? Tidak boleh minum susu karena susu itu darah, dan tidak boleh makan hewan karena hewan itu tidak tahu halal haram. Dalilnya begitu ya. Ya itu sufi yang sesat ya, jangan diikuti dan kami katakan sesat. Begitu juga di beberapa hari yang lalu bahkan Majelis Ulama Indonesia memvonis sesat beberapa aliran sesat sufi ya. Itu silakan, dan memang sesat ya, kita katakan sesat ya sesat, kita ikuti fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, paling amannya begitu daripada kita sibuk-sibuk memvonis sesat ternyata tidak sesat. Itu nanti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf suara kami agak sakit sebetulnya, mohon doanya semoga banyak ilmu yang bisa kita kaji melalui channel ini. Dan kita tidak ada niat, ma'asyiral viewers wa subscribers, ikhwah sekalian, untuk mengkonfrontasikan kelompok-kelompok umat Islam. Tidak. Kita justru membangkitkan nalar bahwa perbedaan itu ada dan mari kita saling menghormati. Jangan saling mengkafirkan. Kalau memang berani menyatakan bid'ah, silakan, harus berani berdiskusi. Jangan mengatakan ahlul bid'ah itu sesat ya, dan tidak boleh berdiskusi dengan orang sesat ya. Ini kan namanya apa? Bersikap eksklusif gitu ya. Sebab apa? Kebenaran itu tidak hanya milik satu kelompok. Sekali lagi kami katakan sebagai closing statement, manhaj salaf adalah satu-satunya yang benar, tapi di dalam manhaj salaf itu ada kebenaran yang bermacam-macam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.